أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi didatangi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kami lapar ya Rasulullah." Mereka angkat jubahnya, diikat pakai batu. Saking laparnya Pak, kita nggak pernah buat itu, karena kita nggak pernah lapar. Itu. Ikat batu, putar itu batu, biar pakai tali hadimnya diputar, biar perutnya tertekan. Sahabat tunjukkan satu batu. Nabi nggak jawab dengan kalimat hadimnya, dengan kata-kata. Nabi jawab hadimnya dengan angkat jubah juga. Ternyata perut Nabi 2 batu ikatannya. Nabi lebih lapar daripada sahabat. Melihat keadaan ini, seorang sahabat bernama Jabir radhiyallahu anhu pulang ke rumahnya tidak jauh dari Khandaq. Di rumahnya ada seekor kambing kecil, ada sedikit tepung untuk dibuat roti. Maka dia bilang kepada istrinya, "Wahai istriku, Nabi dan sahabat-sahabat dalam kelaparan di Khandaq. Ini kita punya kambing, ini kita sembelih aja. Kita undang Nabi dengan 2-3 orang sahabatnya untuk makan di sini." Istrinya mengatakan, "Setuju. Biar aku yang masak. Engkau pergi ke Khandaq, undang Nabi." Maka Jabir hadimnya mendatangi Nabi, berbisik kepada Nabi. Karena di Khandaq itu hadimnya katanya 3.000 orang. Sahabat yang buat paret itu 3.000 orang. Maka Jabir anhu berbisik kepada Nabi, "Ya Rasulullah, di rumahku ada sedikit makanan. Aku mengundang engkau dengan 2-3 orang sahabat untuk makan di rumah." Mendengar itu hadimnya Nabi berdiri dan mengatakan, "Wahai ahlul Khandaq, alhamdulillah kita dapat undangan makan dari Jabir." Pucat wajah Jabir hadimnya. Gawat ini katanya. Makanan untuk 3-4 orang, 3.000 orang diundang. Lari dia pulang ke rumahnya. Bilang sama istrinya, "Gawat, gawat, gawat ini." "Kenapa gawat?" kata istrinya. "Aku cuma bisik-bisik ngundang Nabi untuk 3-4 orang. Nabi iklankan kepada semua ahlul Khandaq diundang makan di rumah Jabir." Maka istrinya bilang, "Jangan ragu bang, kalau Nabi yang mengundang pasti ada nusratullah, pasti ada keberkahan." Dan betul hadimnya, ketika Nabi sampai hadimnya, Nabi mengatakan kepada Jabir, "Wahai Jabir, jangan kau pegang makanan itu, biar aku yang pegang." Nabi sendiri hadimnya yang membagi-bagikan roti. Nabi sendiri yang membagi-bagikan dagingnya. Itu pemimpin tuh. Ya. Bukan cuma sekedar makannya belakangan, malah berkhidmat, membantu hadimnya, memberikan makan kepada pengikut-pengikutnya. Makanan hadimnya yang cukup 3-4 orang, kambing kecil dengan roti sedikit. Diberkahi oleh Allah hadimnya, 3.000 orang makan kenyang semuanya. Itu rezeki berkah. Yang ketiga hadimnya, rezeki berkah apa hadimnya? Punya banyak dan semuanya dimanfaatkan untuk agama Allah. Itu Pak, rezeki berkah. Walaupun banyak, tidak melalaikan dia daripada perintah-perintah Allah. Hari ini hadimnya kita karena iman lemah, rezeki sedikit jadi lalai kepada Allah, rezeki banyak apalagi hadimnya. Semakin banyak rezeki, semakin jauh dari perintah-perintah Allah, semakin dekat kepada kemaksiatan. Dulu nggak bisa main perempuan karena nggak ada uang. Sekarang ada uang jadi main perempuan, narkoba, ini itu. Dulu mainnya dekat-dekat aja sekitar Dumai. Sekarang udah mainnya ke Bali, ke Thailand mainnya, hari itu banyak duit. Itu rezeki yang nggak berkah. Rezeki yang berkah itu hadimnya walaupun banyak tapi tidak melalaikan, dan harta yang banyak itu siap diinfakkan untuk agama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ghadwatun fi sabilillahi aw rahatun khairum min ad-dunya wa ma fiha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para tuan-tuan guru, khususnya kepada Bapak Wali Kota dan jajarannya, dan juga kepada seluruh jamaah Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, Zat yang telah menciptakan kita, memelihara kita, memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan petunjuk kepada kita untuk mentaati perintah-perintahnya. Dan juga hadirin sekalian, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Beliau adalah orang yang paling memikirkan kita, merisaukan kita. Beliau adalah orang yang sanggup menahan lapar, tidak tidur di siang hari maupun di malam hari. Kenapa hadirin mulia? Karena untuk memikirkan dan mendoakan agar umatnya selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, baru saja kita melaksanakan satu perintah yang mulia yang datang dari Zat yang Maha Mulia dan diterima hadirin mulia oleh orang yang mulia dengan cara yang mulia, yaitu sholat. Sholat ini hadirin mulia adalah perintah yang mulia. Bukan berarti hadirin sekalian perintah-perintah Allah yang lainnya tidak mulia. Tetapi perintah sholat ini hadirin mulia adalah perintah yang khusus, yang berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Berbeda dengan puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Apa perbedaannya hadirin sekalian? Kalau perintah-perintah yang lain hadirin mulia, itu turun dengan dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan kepada Nabi bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara membayar zakat, bagaimana cara menunaikan ibadah haji. Tetapi khusus sholat hadirin sekalian adalah perintah yang tidak diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, tetapi Allah mengundang langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah dan menerima perintah sholat yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Begitu tingginya perintah ini hadirin mulia sehingga Nabi langsung menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, salat ini hadirin mulia Nabi mengatakan merupakan tiangnya agama. As-salatu imaduddin, tiangnya agama. Siapa yang menegakkan salat berarti dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan salat maka dia adalah peruntuh agama. Hadirin sekalian, Nabi tidak pernah mengatakan hadirin mulia kalau pencuri, pemabuk, pezina sebagai peruntuh agama. Tetapi justru Nabi mengatakan orang yang meninggalkan sholat mereka adalah peruntuh agama. Begitu besar kemurkaan Allah hadirin mulia kepada orang yang meninggalkan sholat sehingga Nabi mengatakan orang yang meninggalkan sholat adalah peruntuh agama. Hadirin sekalian, kalau hadirin sekalian ada orang datang ke masjid kita ini bawa cangkol, bawa palu, bawa linggis, bawa alat-alat berat, terus kita tanya kepada mereka, mau ngapain kalian? Kami mau meruntuhkan masjid kalian. Apa yang kita lakukan hari ini? Maka kita akan mengatakan langkahi dulu mayat. Kita tidak terima hadirin masjid kita walaupun tidak semegah ini hadirin. Walaupun masjid yang sederhana dari kayu. Tapi kalau ada orang ingin meruntuhkan masjid hadirin, orang Islam pasti tergerak hatinya untuk menghalanginya. Tetapi kepada sesuatu yang lebih buruk hadirin. Bukan meruntuhkan masjid, tempat orang Islam beribadah,
tapi meruntuhkan agamanya, meruntuhkan Islam, orang yang tidak sholat, kita nggak ada kepedulian hadirin. Ya. Peruntuh sholat itu siapa hadirinnya? Bisa jadi peruntuh sholat itu adalah anak kandung kita, yang kita peras keringat mencari nafkah untuk membesarkannya. Ternyata yang kita besarkan adalah peruntuh agama. Bisa jadi hadirinnya peruntuh agama itu adalah istri kita, yang kita sudah menghabiskan banyak tenaga, biaya hadirin, menunaikan permintaan-permintaannya. Ternyata kita tidur bersebelahan dengan peruntuh agama. Tapi ini kita tidak sadari hadirin, tidak diperdulikan. Kalau orang meruntuhkan masjid, kita marah hadirin. Padahal masjid kalau diruntuhkan bisa dibangun lagi. Tapi kepada peruntuh agama hadirin, kita biasa-biasa saja. Melihat orang tidak sholat, kita biasa-biasa saja. Tidak ada perasaan risau, kasihan. Hadis Nabi mengatakan hadirin, barang siapa yang melambat-lambatkan sholat sehingga luput waktu, terlewat waktu, kemudian dia mengqadhanya, maka orang seperti ini Allah akan masukkan ke dalam neraka selama satu hukum. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, satu hukum itu berapa lama? Maka Nabi mengatakan satu hukum itu adalah 80 tahun akhirat. Yang satu hari di akhirat ka'alfa sanatin mimma ta'uddu. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun ukuran kamu di dunia ini. Jadi 1000 tahun dikali 360 dikali 80. Itu kurang lebih hadirin kepada orang yang melalaikan sholat dan kemudian mengqadhanya, bukan meninggalkan. Dia akan dibenamkan oleh Allah ke dalam neraka kurang lebih 28 juta tahun dunia. Itu baru melalaikan sholat. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Sekali tidak sholat, 2 kali tidak sholat, 5 kali sehari tidak sholat, seminggu, sebulan, setahun tidak sholat. Bagaimana orang yang seumur hidup tidak sholat hadirin? Berapa lama dia akan berada dalam neraka Allah kalau tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah hadirin ya. Kita adalah bahagian dari hamba-hamba Allah yang Allah pilih untuk melaksanakan sholat. Kita bersyukur, alhamdulillah. Bapak sekalian, sholat ini hadirin ya, adalah pertemuan antara hamba dengan Khaliknya, dengan Allah. Tapi kita tidak merasa Pak, kalau sholat itu kita berjumpa dengan Allah. Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Naik untuk berjumpa dengan Allah, berbicara dengan Allah. Umat-umat yang terdahulu kalau ingin meminta sesuatu kepada Allah, maka mereka akan mengatakan kepada nabinya, wahai Nabi Allah, mintakanlah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Kami ingin ini. Dahulu hadirin umat yang terdahulu, kalau mereka ingin meminta sesuatu kepada Allah, mereka akan minta melalui nabinya. Tetapi umat ini hadirin dengan turunnya perintah sholat, kita bisa langsung berhadapan dengan Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, sekelas wali kota aja, kalau sudah beliau berada di kantor, enggak semua orang, tidak sembarang orang boleh berjumpa dengan wali kota. Kecuali wali kota lagi turun ke jalan, siapa-siapa bisa jumpa. Tapi kalau beliau lagi kerja di kantor hadimnya, orang ngantri untuk jumpa dengan beliau. Apalagi gubernur, apalagi presiden. Tapi Allah yang zat yang maha tinggi, yang maha agung, maha pengasih, maha penyayang, memberikan waktu kepada hambanya hadirinnya
setiap waktu, kapan saja bisa berjumpa dengan Allah, menghadap kepada Allah melalui sholat mereka. Hadirin sekalian, sebenarnya hadirin mulia, kalau kita menunaikan sholat, melaksanakan sholat, yang untung itu siapa hadirin? Yang mendapat manfaat dari sholat siapa hadirin? Kita hadirin. Allah sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun dari sholat yang kita kerjakan. Sama sekali tidak dapat apapun hadirin. Kalau seandainya seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini semuanya mendirikan sholat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajat Allah tidak naik walaupun sejengkal. Sebaliknya, kalau seluruh manusia kufur kepada Allah, tidak mau sholat hadirin, maka derajat Allah tidak turun walaupun sejengkal. Karena Allahu Ahad, Allah cuma satu saja hadirin. Disembah tidak disembah, Allah zat yang maha tinggi. Kalau Allah ada dua hadirinnya, kalau yang satu hambanya menyembah, yang satu tidak, maka yang disembah akan mengatakan, hebatan aku dari kau. Hambamu tidak menyembah engkau, tapi hambaku menyembah aku. Tapi karena Allah cuma satu saja hadirinnya, disembah tidak disembah, Allah tetap zat yang maha tinggi, maha kuasa. Allah tidak berhajat kepada sholat kita, tidak berhajat kepada peribadatan kita. Allah tidak berhajat kepada ketaatan kita hadirin. Tapi kita hadirinnya yang berhajat kepada perintah-perintah Allah, khususnya sholat. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya hadirinnya, begitu banyaknya keuntungan yang didapatkan seorang hamba kalau dia melaksanakan sholat, maka seharusnya hadirin ya, bukan Allah yang mewajibkan sholat kepada hambanya, tapi hamba yang mewajibkan dirinya untuk melaksanakan sholat. Tapi hari ini karena kita bodoh, tidak tahu pentingnya sholat, tidak tahu fadilah sholat, tidak tahu manfaat sholat. Seperti anak kecil, nggak tahu manfaat makan, nggak tahu manfaat obat ketika dia sakit. Ketika ibunya kasih makan, anak kecil nggak mau makan. Enggak. Dipanggil makan nggak mau datang. Akhirnya ibunya paksa untuk mau. Begitu juga anak kecil ketika sakit, dikasih obat nggak mau. Sehingga obat yang pahit dikasih manisan, dikasih warna-warni agar anak mau, tapi nggak mau juga karena bodohnya. Padahal itu untuk dia hadirin. Kalau dia sakit hadirinnya diberikan obat, bukan ibunya yang sembuh, dia yang akan sembuh dengan sebab obat itu. Tetapi karena ketidaktahuan hadirinnya, anak tidak mau memakan obat, tidak mau makan. Begitulah keadaan kita sekarang hadirin. Karena tidak tahu hadirinnya manfaat keuntungan sholat, sehingga kita harus diwajibkan. Itu pun sudah diwajibkan, mengerjakannya masih malas-malasan hadirin. Masih menunda-nunda waktunya hadirin. Kalau kita menunda sholat Bapak sekalian karena alasan yang dibenarkan, boleh. Seperti malam ini hadirin, kita ada pengajian, ada bicara agama, membicarakan kebesaran Allah, perintah-perintah Allah. Masuk waktu Isya, kita mundurkan sholatnya, boleh hadirin. Tapi kita memundurkan sholat karena ada pertandingan bola, nggak boleh hadirin. Kita memundurkan sholat karena pesta anak kita belum selesai, nggak boleh hadirin. Tapi kalau ada pengajian agama hadirin ya, maka sholat boleh diundurkan dengan kesepakatan bersama. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, sholat ini Bapak sekalian, keuntungannya bukan hanya untuk akhirat. Hari ini hadirnya orang banyak menganggap sholat ini kan untuk akhirat. Sehingga hadirnya kalau bertabrakan hadirnya
sholat dengan urusan dunia, mereka mengatakan kan ini untuk akhirat, akhir, belakangan, dibelakangkan aja. Dunia yang sekarang ini. Mereka dahulukan kerja dunia, tinggalkan sholat. Padahal hadirin mulia, sholat ini hadirin mulia keuntungannya bukan hanya untuk akhirat, tapi juga untuk dunia kita. Ahli sains, ilmuwan, bukan ilmuwan Islam hadirin. Ilmuwan yang kafir, orang kafir, meneliti sholat, gerakan-gerakan sholat, dengan bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat, zikir-zikir yang diucapkan dalam sholat. Maka mereka mengatakan hadirin mulia, kalau gerakan-gerakan sholat itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuh manusia dan mempengaruhi kesehatan mental manusia. Itu profesornya bukan Islam. Dari cara berdiri, angkat takbir, berdiri yang agak lama, kemudian rukuk, sujud hadirin mulia. Ruku itu katanya hadirin mulia, itu bisa mencegah penyakit yang berada di belakang badan kita, tulang punggung dan lain sebagainya. Kalau ruku kita betul hadirin mulia tumakninah, itu bisa menyehatkan tulang belakang. Sujud hadirin mulia menyehatkan jantung, mencerdaskan otak, menghilangkan penyakit kepala di kepala. Karena pada waktu sujud itu jantung lebih tinggi daripada kepala. Maka pompa jantung hadirin lebih kuat, sehingga oksigen banyak masuk ke dalam otak yang menyebabkan otak menjadi fresh, menjadi segar, orang menjadi lebih pintar. Mereka detail hadirin menjelaskan takbirnya, berdirinya, rukuknya, sujudnya, sampai duduknya hadirin. Satu kakinya hadirin naik ke atas, itu semua hadirin ada fadilahnya, ada kemanfaatannya untuk kesehatan. Katanya hadirin kalau orang duduk tasahud itu hadirin, beberapa menit itu bisa mencegah kolesterol dan penyakit-penyakit asam urat dan lain sebagainya. Itu dunianya. Salat ini kalau kita kerjakan, dunianya pun dapat. Dan dunia ini hadirin apa yang paling ditakutkan hadirin? Orang hidup dunia apa yang paling ditakutkan? Kekurangan rezeki. Kita ini paling takut lapar, takut miskin. Saking takutnya lapar, takut kepada kemiskinan, sholat ditinggalkan, kemaksiatan dilakukan, mencuri pun berani hadirin, korupsi pun berani. Kenapa? Takut lapar, takut miskin, takut tidak dapat rezeki. Padahal hadirin sekalian, sholat ini hadirin mendatangkan rezeki dan juga menjadi sebab keberkahan rezeki. Jadi keuntungan sholat ini hadirin bukan cuma sekedar akhirat. Kalau kita tunaikan sholat hadirin, dunia pun kita dapatkan. Dalam hadis Nabi dikatakan hadirin, orang yang menjaga sholat 5 perkara Allah akan berikan kepada mereka. Yang pertama, rezekinya akan diberkahi. Apa itu rezeki berkah? Rezeki berkah itu Pak, bukan harus banyak. Kita pikir kalau berkah itu mesti banyak. Tidak hadirin. Ulama mengatakan hadirin ada 3 tingkatan rezeki berkah. Pertama hadirin, rezeki yang paling berkah itu adalah rezeki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rezeki beliau hadirin? Tidak punya apa-apa, tidak menyimpan apa-apa, tapi kalau perlu minta kepada Allah, Allah hantar rezeki. Nabi kita Pak nggak pernah menyimpan uang. Kita umatnya kalau nggak punya uang pusing 7 keliling kepala kita. Kalau kita nggak punya uang hadirin nggak berani tidur di rumah, takut dimarahi sama istri. Tapi Nabi kita hadirin kalau ada uang nggak tidur di rumah.
Ketika hadirinnya ada orang memberikan hadiah kepada Nabi, beliau suruh Bilal bin Rabah untuk membagi-bagikan. Bilal pun bagikan. Di malam hari selepas Isya, Nabi bertanya kepada Bilal, adakah sudah selesai, sudah habis kau bagi-bagikan? Belum ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, aku tidak mau tidur di rumah selagi aku memiliki uang. Malam ini aku iktikaf di masjid. Sampai 3 malam berturut-turut, setelah 3 malam habis, baru Nabi pulang ke rumah. Kalau kita sebaliknya hadirinnya. Kalau udah nggak ada uang baru itikaf di masjid. Kalau ada uang hilang dari masjid hari ini. Bapak sekalian, ini rezeki yang paling berkah itu. Tidak punya apa-apa, tidak menyimpan apa-apa, tapi kapan perlu Allah hantarkan. Ini yang pertama, yang berkah itu paling berkah. Kenapa dikatakan berkah hari ini nggak punya apa-apa? Karena nanti di akhirat hisabnya ringan. Ya. Bapak sekalian, kalau kita tahu hadimnya beratnya hisab harta di akhirat, nanti kita akan mengatakan di akhirat, kalau aku tahu begini beratnya hisab ya Allah, alangkah baiknya kalau aku dulu di dunia miskin, nggak makan-makan, nggak punya apa-apa. Ini yang pertama Pak, rezeki berkah. Yang kedua hadimnya, rezeki yang berkah itu hadirinnya punya sedikit tapi mencukupi. Jumlahnya nggak banyak, tapi cukup untuk orang banyak. Ketika hadirinnya Abu Hurairah mengadukan kelaparannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, beliau hadirinnya Abu Hurairah ini sahabat yang al-Suffah, tinggalnya di Masjid Nabawi. Hari ini orang kalau sering-sering di masjid, orang akan mengejek, ngapain itu pemalas itu di masjid aja kerjanya. Tapi di zaman Nabi hadimnya, orang yang hidupnya di masjid, Nabi buatkan tempat khusus, namanya suffah. Tempatnya ditinggikan, tanahnya dirapikan, atapnya ditebalkan. Atap untuk tempat tinggal ahli sufah lebih tebal daripada tempat orang sholat. Kalau hujan hadimnya bisa bubar orang sholat, ahli sufah nggak perlu bubar karena atapnya lebih rapat. Begitu penghargaan Nabi kepada orang yang mau meluangkan waktunya untuk masjid. Tapi hari ini kalau ada orang ke masjid dibilang pemalas itu, masjid aja. Ada sekitar 70 sampai 100 orang hadimnya ashabus suffah yang selalu berada di Masjid Nabawi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Mereka tidak punya pekerjaan, hidupnya di masjid belajar agama, menyambut takaza agama. Tapi satu ketika hadimnya beliau kelaparan mengadu kepada Nabi, Nabi mengatakan, "Aku pun juga lapar." Tapi tidak berapa lama hadimnya datang orang menghantarkan semangkok susu. Maka Nabi memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk membagi-bagikan susu itu kepada ashabus suffah yang kurang lebih jumlahnya 70 orang. Susunya cuma semangkuk. Abu Hurairah yang mengadu kelaparannya, bukan Nabi bilang kau minum dulu baru bagi-bagikan kepada sahabat yang lain, kepada ashabus suffah. Tapi Nabi mengatakan kau bagi-bagikan dulu kepada ashabus suffah. Abu Hurairah berpikir, habislah ini. Semangkok begini bagaimana 70 orang minumnya? Nggak dapatan lah. Tapi karena ketaatan kepada perintah Nabi, Abu Hurairah lakukan juga. Bagikan, kasih ashabus suffah minum. Sehingga 70 ashabus suffah semuanya sudah kenyang minum susu. Kemudian Abu Hurairah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, semua sudah minum, tinggal kita berdua ya Rasulullah. Nabi mengatakan sekarang giliran engkau, minum dulu. Begitu pemimpin Pak, umat dulu kasih kenyang, baru dia hadirin. Kalau sekarang hadirin pemimpin makan duluan, umat makan nggak makan terserah kalian. Nabi juga lapar hadirin. Ashabus suffah duluan, tinggal berdua. Abu Hurairah duluan kasih minum. Abu Hurairah pun minum. Beliau mengatakan aku minum sampai rasanya susu itu di tenggorokanku sudah, saking penuhnya.
Setelah aku merasa begitu sangat kenyang, baru mangkok itu kuberikan kepada Nabi. Dan aku lihat susu itu tidak berkurang walaupun setetes. Dan Nabi meminumnya sedikit. Kemudian sisanya Nabi bilang, hantarkan ke rumah anakku Fatimah, karena dia pun sudah beberapa hari kelaparan. Satu mangkok hadirin mulia, jumlahnya sedikit, tapi diberkahi Allah cukup untuk lebih daripada 70 orang. Di perang Khandaq hadirin mulia, Nabi sahabat-sahabat dalam kelaparan, mengikat batu di perut mereka. Nabi didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah, kami lapar ya Rasulullah. Mereka angkat jubahnya, diikat pakai batu. Saking laparnya Pak, kita nggak pernah buat itu, karena kita nggak pernah lapar. Ya. Ikat batu, putar itu batu, biar pakai tali hadirin diputar, biar perutnya tertekan. Sahabat tunjukkan satu batu. Nabi nggak jawab dengan kalimat hadirin, dengan kata-kata. Nabi jawab hadirinnya dengan angkat jubah juga. Ternyata perut Nabi 2 batu ikatannya. Nabi lebih lapar daripada sahabat. Melihat keadaan ini, seorang sahabat bernama Jabir radhiyallahu anhu pulang ke rumahnya tidak jauh dari Khandaq. Di rumahnya ada seekor kambing kecil, ada sedikit tepung untuk dibuat roti. Maka dia bilang kepada istrinya, wahai istriku, Nabi dan sahabat-sahabat dalam kelaparan di Khandaq. Ini kita punya kambing, ini kita sembelih aja. Kita undang Nabi dengan 2-3 orang sahabatnya untuk makan di sini. Istrinya mengatakan setuju. Biar aku yang masak, engkau pergi ke Khandaq, undang Nabi. Maka Jabir hadirin mendatangi Nabi, berbisik kepada Nabi. Karena di Khandaq itu hadirin katanya 3.000 orang. Sahabat yang buat parit itu 3.000 orang. Maka Jabir anhu berbisik kepada Nabi, ya Rasulullah, di rumahku ada sedikit makanan. Aku mengundang engkau dengan 2-3 orang sahabat untuk makan di rumah. Mendengar itu hadirin, Nabi berdiri dan mengatakan, wahai ahlul Khandaq, alhamdulillah kita dapat undangan makan dari Jabir. Pucat wajah Jabir hadirin. Gawat ini katanya. Makanan untuk 3-4 orang, 3.000 orang diundang. Lari dia pulang ke rumahnya. Bilang sama istrinya, gawat ini. Kenapa gawat kata istrinya? Aku cuma bisik-bisik ngundang Nabi untuk 3-4 orang. Nabi iklankan kepada semua ahlul Khandaq diundang makan di rumah Jabir. Maka istrinya bilang, jangan ragu bang, kalau Nabi yang mengundang pasti ada nusratullah, pasti ada keberkahan. Dan betul hadirinnya, ketika Nabi sampai hadirinnya, Nabi mengatakan kepada Jabir, wahai Jabir, jangan kau pegang makanan itu, biar aku yang pegang. Nabi sendiri hadirinnya yang membagi-bagikan roti, Nabi sendiri yang membagi-bagikan dagingnya. Itu pemimpin tuh. Ya. Bukan cuma sekedar makannya belakangan, malah berkhidmat, membantu hadirinnya, memberikan makan kepada pengikut-pengikutnya. Makanan hadirinnya yang cukup 3-4 orang, kambing kecil dengan roti sedikit. Diberkahi oleh Allah hadirinnya, 3.000 orang makan kenyang semuanya. Terus rezeki berkah. Yang ketiga hadirin, rezeki berkah apa hadirin? Punya banyak dan semuanya dimanfaatkan untuk agama Allah. Itu Pak, rezeki berkah. Walaupun banyak tidak melalaikan dia daripada perintah-perintah Allah. Hari ini hadirin kita karena iman lemah, rezeki sedikit jadi lalai kepada Allah, rezeki banyak apalagi hadirin. Semakin banyak rezeki, semakin jauh dari perintah-perintah Allah. Semakin dekat kepada kemaksiatan. Dulu nggak bisa main perempuan karena nggak ada uang. Sekarang ada uang jadi main perempuan. Narkoba, ini, itu. Dulu mainnya dekat-dekat aja sekitar Dumai. Sekarang udah mainnya ke Bali. Ke Thailand mainnya, hari ini banyak duit. Itu rezeki yang nggak berkah.
Rezeki yang berkah itu hadirinnya walaupun banyak tapi tidak melalaikan, dan harta yang banyak itu siap diinfakkan untuk agama. Siapa contohnya hadirinnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat yang kaya raya. Ketika beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan emas dinar. Jumlahnya 3.102 juta dinar. Satu dinar sekarang kurang lebih 8 juta. Bapak hitung itu nanti di rumah, jangan sekarang. Ya. Kalau hitung duit cepat kali kita mau ngitungnya. 3.102 juta dinar dikali 8 juta. Itu kekayaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Itu kalau dirupiahkan bisa bayar hutang Indonesia. Masih ada sisanya lagi. Kayanya hadirin Abdurrahman bin Auf itu baru dinarnya, belum dirhamnya. Meninggal dunia lebih 1.000 ekor kuda dia punya hadirin. 1.000 ekor unta, 10.000 ekor domba. Tanah di sana, tanah di sini. Kaya raya hadirin. Tetapi tidak melalaikan dia daripada perintah-perintah Allah. Tidak pernah absen berjamaah sholat di masjid. Tidak pernah tertinggal terkebetul ulang kecuali 1 kali saja. Dan tidak pernah absen ikut keluar di jalan Allah dari jamaah-jamaah yang dibentuk oleh Nabi untuk khuruj fisabilillah. Abdurrahman bin Auf tidak pernah absen. Kaya raya hari ini, tapi tidak menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah. Tidak menghalangi dia untuk duduk di masjid belajar agama dengan Nabi, dan tidak menghalangi dia untuk keluar memperjuangkan agama Allah. Kaya raya, tapi sebelum mati Nabi mengatakan ada 10 orang sahabatku, asyara mubasysyarah, 10 orang yang mendapat berita gembira yang sebelum matinya sudah diberitahu menjadi ahli surga. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kaya raya hadirin, tapi enggak bakhil macam kita. Hari ini kita ingin kaya. Ya, orang Islam itu harus kaya seperti Abu Bakar. Bapak tahu kayanya Abu Bakar aja, jatuh miskinnya Bapak enggak tahu. Waktu di Mekah memang kaya raya, tapi semua habis, 1 toko, 2 toko, 8 tokonya habis semua diinfakkan untuk agama Allah. Itunya kita enggak tahu, yang kita tahu kayanya aja. Abdurrahman bin Auf hadirin, kayanya kita tahu, tapi infaknya untuk agama kita nggak tahu. Ketika beliau sebelum wafat hadirin, beliau mengatakan, berikan kepada Ahlul Badar yang masih hidup 1 orang 400 dinar. 400 dinar kali 8 juta, Pak. 3,2 miliar untuk 1 orang. Setelah dihitung harinya, ternyata Ahlul Badar masih ada 100 orang. Sebelum mati dia infak 32 miliar. Hanya untuk Ahlul Badar, belum untuk yang lain. 1 orang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Anakku kelaparan, istriku kelaparan. Bantu aku ya Rasulullah. Ini orang baru masuk Islam. Mengadu kepada Nabi. Nabi mengatakan, kau pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Dia pun pergi. Semua sahabat tahu Abdurrahman orang kaya. Tapi begitu berada di depan rumah Abdurrahman bin Auf, orang ini mau mengetuk pintu mengucap salam. Kedengaran harinya di balik pintu ada suara laki-laki yang memarahi istrinya. Yang kalimatnya kurang lebih, kau kalau menghidupkan api jangan besar-besar, mubazir. Kecil aja buat. Asal kita nggak tabrakan aja kalau jalan. Nggak perlu terang-terang kali. Kurang lebih begitu hadirin. Kalimat yang keluar dari laki-laki itu, dan dia adalah Abdurrahman bin Auf, berkata kepada istrinya seperti itu. Maka orang yang datang mau meminta bantuan tadi ciut hatinya hadirin. Wah, ngeri kali kawan ini. Lampu aja pun begitu, dia gimana dia mau ngasih sama aku? Sedangkan sama istrinya pun begitu bakhilnya dia. Mana mungkin dia mau ngasih keperluanku?
Tapi karena nggak ada pilihan dan itu perintah Nabi, maka orang tadi pun mengetuk pintu rumah Abdurrahman bin Auf. Begitu dibuka hadiahnya, diucapkan salam dan dia bertanya, ada apa hajatmu kemari? Dia mengatakan, aku diutus Nabi kemari untuk meminta sesuatu kepada engkau. Maka Abdurrahman mengatakan hadiahnya dengan senyum mengatakan, mari ikut denganku. Pergi ke gudang tempat penyimpanan barang dagangannya. Dia buka pintunya gudang itu hadiahnya dan membawa masuk orang tadi dan mengatakan apa? Kau lihat barang-barang yang ada dalam gudang ini, kau ambil semaumu. Kau ambil semaumu. Ada Pak orang kaya sekarang begitu Pak. Kita datang ke rumahnya hari mulia, dibawanya masuk ke rumahnya. Kau tengok ini barang-barang di rumahnya, ada kursi, ada sofa, ada lemari. Kau ambil semaumu. Ada begitu Pak. Gak ada hari mulia. Kita ini cuma mau kayanya, tapi dermawannya gak mau. Kita mengatakan kita harus orang Islam kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Betul, boleh. Tapi jangan cuma kayanya. Lihat kedermawanannya, lihat ketaatannya menjaga sholat, lihat ketaatannya kepada Nabi. Kalau diperintahkan berangkat, dia berangkat. Hadirin sekalian Allah SWT, itu rezeki yang berkah hari mulia. Banyak, punya harta banyak, tetapi diinfakkan. Dan harta diinfakkannya hari mulia tidak akan habis, dia akan bertambah. Satu orang datang kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya Abdurrahman, aku mendengar Nabi SAW bersabda, nanti Abdurrahman akan masuk surga dengan merangkak. Kenapa? Karena saking kayanya. Apa kau tidak takut ya Abdurrahman masuk surga dengan merangkak? Dia bilang enggak apa-apa lah, yang penting masuk surga. Lagi bukan mau kaya ini. Abdurrahman bin Auf mengatakan, bukan aku yang mau kaya, tapi Allah yang menjadikan aku kaya. Coba kau bayangkan katanya, aku pernah membeli kurma-kurma yang sudah jatuh dari pohonnya, yang sudah berpasir, yang itu hanya bisa dimakan untuk unta. Aku beli dengan harga normal, makan mahal, dengan tujuan ku jual nanti harga murah biar aku rugi. Setelah ku borong semua kurma-kurma yang rusak itu, tidak berapa lama datang pedagang dari luar kota yang mencari kurma berpasir karena diperlukan untuk pengobatan. Harganya 10 kali lipat. Siapa sekarang yang mau kaya? Bukan aku yang mau kaya, Allah yang mau aku jadi orang kaya. Silakan Bapak sekalian, kita jadi orang kaya, jadi orang miskin, enggak masalah hari ini. Yang penting tetap taat kepada Allah. Miskin taat kepada Allah, kaya taat kepada Allah. Jadi bebaskan Allah SWT, keberkahan rezeki itu. Yang tidak punya apa-apa, yang punya sedikit tapi mencukupi, yang punya banyak tapi bermanfaat. Keberkahan rezeki itu hari mulia, salah satu penyebabnya karena orangnya menjaga sholat. Karena orang yang menjaga sholat hari mulia. Kalau rezeki kita hari mulia banyak pun hari mulia, tapi kalau tidak menjaga sholat tidak ada keberkahan rezeki. Angkanya besar hari mulia, tapi ternyata pengeluarannya lebih besar. Bukan pengeluaran diinfakkan. Anak kena narkoba, ditangkap polisi, terpaksa nego. Berapa berani kau? Kalau enggak aku lepas anak kau. Tidak sayang sama anak. Akhirnya uang yang dari korupsi yang dapat 3 miliar itu pun habis hari ini. Kan? Uang setan dimakan hantu kata orang. Itu kalau tidak berkah hari ini. Jadi keberkahan rezeki hari ini datang melalui perantaraan sholat. Jadi kalau kita mau hidup kita baik hari ini, baikkan sholat kita. Umar bin Khattab mengatakan, orang yang menjaga sholat, maka dia pasti akan menjaga perintah-perintah Allah yang lain. Dan orang yang menyepelekan sholat, mencuaikan sholat, maka dia akan menyepelekan perintah-perintah Allah yang lain.
Oleh karena itulah hadirin mulia, kenapa hadirin mulia? Kalau orang masuk Islam, yang pertama sekali diajarkan Nabi adalah sholat. Dan kenapa ini orang dakwah ini, Pak? Keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar 4 bulan. Ngajaknya apa, Pak? Ngajak sholat hadirin. Dan ajaibnya hadirin mulia, Allah buat hadirin mulia, kalau kita mengajak orang sholat, maka Allah akan berikan taufik kepada kita. Allah berikan hidayah kepada kita hadirin untuk melaksanakan. Jadi perintah hadirin yang begitu tinggi, yang begitu mulia untuk kita ini hadirin adalah sholat. Yang kemanfaatan sholat ini hadirin dunia akhirat. Bukan hanya akhirat, dunia juga. Bukan cuma dunia, akhirat juga. Dalam hadis Nabi dalam fadilah sholat itu hadirin dikatakan orang yang menjaga sholat yang pertama rezekinya akan diberkahi di dunia ini, yang kedua hadirin di dalam kubur akan bebas dari azab kubur, nanti dia umil hisab hadirin dia akan mendapat catatan amal di tangan sebelah kanan, meniti sirat cepat seperti kilat dan masuk surga tanpa hisab. Hadirin sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala menghisap nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, maka semua pahala kebaikan yang kita lakukan itu akan kalah dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu nikmat saja hadirin mulia, mata kita bisa melihat, itu bisa mengalahkan semua amal ibadah yang kita kerjakan. Nikmat Allah hari ini begitu banyak, tidak pernah berhenti kepada kita. Kita ini berpindah dari satu nikmat kepada nikmat berikut, satu nikmat bernikmat berikut. Bahkan sakit itu juga nikmat hari ini. Kita menganggap sakit itu bukan nikmat, sakit itu nikmat hari ini. Apa nikmatnya sakit hari ini? Dengan sakit hari ini yang jelas dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit hari ini kita menjadi ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, ingat kepada kematian. Dan itu baik bagi orang beriman. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini hadirin ya, satu perkara yang harus kita jaga. Perbaiki salat kita. Jangan puas dengan salat yang sudah ada. Karena salat yang kita punya sekarang ini hadirin ya, itu seperti kunci yang berbeda gerigi dengan pintu yang kita akan buka. Setiap kunci itu, Pak. Setiap kunci itu kan ada geriginya. Kunci untuk pintu sebelah kanan sana hadirin ya. Kalau kita pakai kunci itu buka pintu sebelah kiri, nggak akan terbuka. Walaupun sama-sama kunci. Kunci mobil sama-sama merek Toyota. Tetapi hadirin kalau kita masukkan ke mobil Toyota yang lain nggak terbuka karena berbeda gerigi. Kunci itu fungsinya untuk membuka pintu. Tapi harus sesuai hadirin antara pintu dengan gerigi yang diperlukan. Kalau tidak pintu nggak terbuka. Dan sholat hadirin adalah kunci untuk membuka surganya Allah dan kunci untuk membuka pintu khasanah Allah. Pintu bantuan Allah dibuka dengan sholat. Tapi sayangnya hadirin mulia, salat kita yang merupakan kunci untuk mendatangkan bantuan Allah, untuk membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, geriginya berbeda dengan kunci yang dimiliki oleh Nabi dan para sahabat. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, dahulu hadirin mulia, Nabi kalau ada masalah, maka beliau akan mendirikan salat, meminta kepada Allah. Dan itu beliau ajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Kalau ada masalah, minta bantuan kepada Allah melalui sabar dan salat. Wasta'inu bisabri wassabr. Jadi hadirin sekalian, dulu sahabat hadirinnya belajar salat yang betul dengan Nabi SAW. Nabi mengatakan, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Dan sahabat tiru betul hadirin. Cara-caranya, gerakannya, bacaannya, tempat sholatnya, waktu sholatnya betul-betul mirip dengan sholat Nabi hari ini.
Maka solat Nabi bisa membuka pintu surga Allah. Solat Nabi bisa membuka pintu bantuan Allah. Sahabat juga hadirinnya, solat mereka bisa membuka pintu bantuan Allah, bisa membuka pintu surganya Allah. Dulu sahabat tidak punya makanan. Apa yang mereka buat? Pergi ke masjid solat. Kalau hari ini ada orang begitu, kita bilang gila itu. Gila kau. Nggak ada makanan kok solat ke masjid. Kenapa harimnya orang bilang gila harimnya? Karena dia nggak punya kunci. Kalau orang yang punya kunci, justru dia yang ketawa. Kau yang bodoh. Kau nggak bisa mendatangkan bantuan Allah dengan solatmu karena solatmu nggak betul. Sahabat Nabi harimnya kelaparan, solat. Anak meninggal, solat. Keledai meninggal, solat. Dan itu Allah buktikan harimnya. Seorang sahabiah baru masuk Islam, wanita, bersama dengan anaknya, datang ke Madinah, masuk Islam, belajar agama, kemudian dia pulang ke kampungnya. Dalam perjalanan, anaknya sakit dan meninggal dunia. Maka dia ambil wudhu, solat 2 rakaat. Selepas solat, doa kepada Allah. Ya Allah, Engkau zat yang menghidupkan dan Engkau yang mematikan. Engkau berkuasa mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, hidupkan kembali anakku agar orang kampungku jangan mengatakan aku kualat karena meninggalkan Tuhan yang lama beralih kepada Tuhan yang baru. Selesai doa seperti itu, anaknya bangkit lagi, Pak. Sahabat dalam perjalanan harimnya, keledainya mati. Perjalanan masih jauh, perjalanan mau dakwah harimnya. Salat 2 rakaat mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ingin menyampaikan agamamu. Kalau aku jalan kaki, agamamu akan lama sampainya. Keledaiku mati, hidupkan kembali ya Allah. Aku diutus Nabi untuk membawa surat ini. Akhirnya harimnya selepas sholat keledainya hidup lagi. Karena kuncinya betul, Pak. Kita sholat kita harimnya berserak-serak, kata orang Medan harimnya. Bukan menghidupkan yang mati, justru mematikan yang hidup. Kita lagi sholat harimnya, nyiu nyiu nyiu, hinggap nyamuk di kening kita harimnya. Sambil sholat tak berdarah tangan kita hari. Mati nyamuk gara-gara sholat kita hari. Sahabat keledai hidup, anaknya hidup karena sholat. Mereka kalau susah harinya sholat 2 rakaat. 2 rakaat selesai masalah. Kita sudah 200 rakaat nggak selesai-selesai. Kenapa harinya sholatnya nggak betul harinya? Gerakannya sudah betul, bacaannya sudah betul. Udah belajar kita ya kan? Berdiri yang betul, takbir yang betul, rukuk yang betul, sujud yang betul, bacaannya yang betul. Sudah betul semua. Tapi kenapa nggak bisa juga hari ini? Kenapa nggak bisa hari ini? Keyakinannya belum betul. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya mencari pertolongan Allah dengan sabar dan salat adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hati. Bacaannya sudah betul, gerakannya sudah betul, tapi hatinya belum betul hari ini. Imannya masih rusak. Maka Nabi hadi mulia awal-awal dakwah beliau mengenalkan dulu manusia kepada amir, baru kepada amar. Kenalkan dulu kepada yang memerintah, baru kepada perintah. 13 tahun di Mekah tidak ada perintah apa-apa. Salat datangnya terakhir. Tahun 12 apa ke-13 hadi mulia sebelum hijrah. Tapi hadi mulia 12 tahun Nabi full dakwahnya hadi mulia adalah mengajak mereka kepada iman. Membetulkan keyakinan sahabat. Bicara kebesaran Allah setiap hari, di mana saja, kepada siapa saja. Bicara kehidupan akhirat. Kan dakwah Nabi itu 3 aja, Pak.
Mengajak manusia minal makhluk ilal khaliq, minal mal ilal amal, minad dunya ilal akhir. Dakwah Nabi. Mengajak manusia dari yakin kepada makhluk agar yakin kepada Khalik, zat yang maha mencipta. Hari ini kita yakin hari ini dengan pekerjaan rezeki akan datang, dengan makanan kita akan hidup. Itu keyakinan kita hari ini. Padahal yang memberikan rezeki siapa hari ini? Allah yang ngasih rezeki. Kalau begitu Pak, kita nggak bekerja, tetap bekerja. Tapi keyakinan kita yang memberikan rezeki bukan pekerjaan, tapi Allah SWT. Itulah ujiannya hari ini. Disuruh makan, tapi yakin yang memberikan kenyang adalah Allah. Disuruh bekerja, tapi yakin memberikan rezeki adalah Allah. Itu ujiannya hari ini. Dan itu hari ini tidak dapat dengan mudah hari ini. Kita akan dapatkan keyakinan itu hadimnya kalau hari-hari pembicaraan kita adalah menceritakan kebesaran Allah. Kita belajar. Kalau orang bilang ini bagus ini Pak, ini kalau dibuat usaha begini, ini pasti beruntung ini. Kita bilang tidak. Nafikan. Sepandai apapun kita berdagang, sepandai apapun kita bertani, kalau Allah nggak ngasih rezeki nggak jadi. Kerjakan saja. Setelah kita bekerja, tawakal kepada Allah. Itu yang betul. Bukan kita tinggalkan pekerjaan hari ini, tetap bekerja. Tapi kita tawakal kepada Allah. Ya Allah, aku hanya melaksanakan perintahmu, mencari nafkah, tapi rezeki Engkau yang menentukan. Rezeki bukan di sawah, bukan di ladang, bukan di kantor, bukan di toko. Kalau Al-Quran Allah mengatakan wa fis sama'i rizqukum. Rezeki kamu di langit, rezeki kamu. Maksudnya apa? Hari ini Allah yang menentukan, Allah yang memberi. Ada orang bekerja hari ini nggak dapat gaji malah rugi, yang berdagang nggak dapat untung malah untung. Pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak orang kepada amal hari ini. Jangan hanya sibuk cari mal, cari duit aja. Ingatkan orang kepada sholat, ingatkan kepada perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Dan kalau orang bicara dunia hari ini, kita ajak mereka kepada pembicaraan akhirat. Itu Nabi ajarkan. Ketika Abu Hurairah sedang menanam pohon kurma. Abu Hurairah ini pengangguran. Tapi kan kepingin juga hari ini berinfak di jalan Allah, pingin keluar jalan Allah dengan dana sendiri. Biasanya karena beliau hari ini nggak punya pekerjaan dibayari, tapi dia punya keinginan agar bisa mandiri, bisa berinfak, bisa keluar jalan Allah dengan dana sendiri. Maka beliau hari ini nanam pohon kurma. Nabi lihat Abu Hurairah nanam pohon kurma. Nabi lewat, Nabi senyum. Abu Hurairah disenyumi Nabi, grogi Pak. Sama dengan Ahbab ini, kalau lagi urusan dunia, datang jumidarnya, datang penanggung jawabnya, grogi. Langsung bilang, ini Mir persiapan negara jauh ini Mir. Ini persiapan untuk keluar ini. Grogi Pak. Abu Hurairah juga begitu Pak, grogi. Dilihat Nabi, selama ini di masjid terus, dakwah terus, taklim terus, ibadah terus. Ini nanam pohon kurma pula. Nabi senyum, bukan Nabi marah. Nabi senyum, Abu Hurairahnya grogi. Langsung ngomong Abu Hurairah, ya Rasulullah, aku tanam pohon kurma ini. Mudah-mudahan tumbuh subur, nanti buahnya bisa dijual untuk diinfakkan, dipakai keluar jalan Allah. Nabi melihat Abu Hurairah ini sudah mulai yakin kepada dunia, yakin kepada kurma, enggak betul. Nabi mengatakan, ya Abu Hurairah, maukah aku beritahukan kepada engkau pohon yang kalau ditanam lebih bagus daripada pohonmu itu? Abu Hurairah pikir hadimnya Nabi mau mengajarkan pohon lain. Apa itu ya Rasulullah? Pikirnya entah tanam sawit apa, tanam karet mungkin pikirnya hadimnya. Nabi mengatakan apa? Kalau kamu baca satu kali Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allah tumbuhkan satu pohon di dalam surga yang tidak akan selesai dikelilingi selama 1000 tahun oleh kuda yang paling cepat.
Jadi begitu harinya, begitu sahabat kelihatan sudah mulai minggir-minggir ke dunia, ditarik kembali sama Nabi, kembali ke akhirat. Bukan dilarang bercocok tanam, hanya silahkan. Tapi jangan diyakini, jangan dicintai. Apa bukti hari mulia kita tidak cinta, tidak yakin kepada pekerjaan? Ketika datang panggilan Allah, kita berani tinggal. Terdengar suara azan, tutup toko, tinggalkan sawah, tinggalkan kantor. Baru hari mulia itu terbukti. Kalau dalam hati kita lebih cinta kepada Allah, lebih yakin kepada Allah daripada pekerjaan. Tapi kalau sudah azan berkumandang masih sibuk juga hari mulia, tandanya hati kita lebih yakin kepada pekerjaan daripada kepada Allah. Ada yang pandai-pandai ngomong gini, Pak. Ya Pak, kita kan melaksanakan perintah Allah ini, jualan ini kan perintah Allah juga. Iya betul. Jualan itu perintah Allah, cari nafkah perintah Allah. Tapi sekarang yang manggil kau itu, yang merintahkan kau jualan itu. Ya. Pak Wali Kota nyuruh kadisnya, Pak kerjakan ini Pak. Lagi dia sibuk kerja, tiba-tiba dipanggil Pak Wali Kota, Pak Kadis kemari. Dia bilang apa? Apanya Pak Wali Kota ini? Tadi suruh nyawa kerja-kerja ini, sekarang dipanggil-panggilnya. Nggak ada kerjaan Bapak rupanya. Coba kira-kira kalau ada kadis begitu, dia apa itu Pak? Pecat harinya. Memang aku yang nyuruh kau ngerja itu, tapi aku bosmu, kapan ku panggil datang kau. Begitu juga harinya kita berdagang, petani, pegawai, apa saja harinya pekerjaan kita, silahkan, karena itu jalan untuk mendatangkan rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sang pemberi rezeki memanggil kita, tinggalkan itu harinya. Kalau sudah Pak Wali Kota manggil kita harinya, tinggalkan pekerjaan itu. Mungkin apa? Mau dikasih kerjaan yang lebih banyak duitnya. Sini kau, gak usah kerjain itu, kasih sama orang lain. Ini proyek lebih besar lagi. Ada yang untuk kau sikit ini, kan? Kalau udah yang nyuruh hari mulia memanggil, tinggalkan hari. Begitulah salat kita hari mulia. Kalau hati kita hari mulia tidak yakin kepada Allah, salat tidak akan bisa mendatangkan bantuan Allah. Walaupun bacaannya betul, gerakannya betul. Belajar salat yang betul mungkin bisa selesai sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tapi belajar yakin yang betul, salat bisa mendatangkan bantuan Allah, itu perlu bertahun-tahun, bahkan sampai datang kematian kita. Di mana belajar yakin itu hari ini? Belajar yakin itu hari ini kalau kita dakwah kebesaran Allah. Cerita kehebatan Allah, cerita perintah-perintah Allah, cerita kehidupan akhirat. Begitu dalam hati kita ada keyakinan kepada Allah, kecintaan kepada perintah-perintah Allah, kecintaan kepada kehidupan akhirat, baru hari mulia dunia menjadi kecil bagi kita. Gak yakin lagi dengan pekerjaan, gak yakin dengan obat, gak yakin kepada siapa? Allah. Kenapa? Sering dibicarakan. Ini diantara semua mungkin 1000 orang lebih ini hari mulia. Mungkin 1-2 orang aja yang pernah ke Amerika ini. Yang lainnya nggak pernah ke Amerika. Jangan ke Amerika, ngurus visa Amerika pun belum pernah. Enggak. Tapi hari mulia karena dari kecil kita sudah dengar Amerika. Semua kita yakin Amerika itu negara besar, negara hebat. Lalu belum pernah lihat kita. Kenapa? Karena dari dulu dibicarakan. Nah hari ini kenapa kita nggak yakin kepada Allah, nggak yakin kepada janji-janji Allah melalui perintah-perintahnya, tidak yakin kepada kehidupan akhirat karena kita jarang membicarakannya. Kalau bicara kebesaran Allah, kau macam udah paten kali aja, terus dibantah. Dan kalau ada yang bantah itu harus jangan berhenti, mainkan terus hari ini. Justru kalau ada orang yang begitu dan kita teruskan, kuat masuk iman dalam hati kita. Apalagi kalau ada yang membacok kita hari ini. Kau ngajar pula mau dibacoknya hari ini. Tetap kita bilang la ilaha illallah. Begitu dibacoknya hari ini membal. Baru masuk yakin kita kan. Betul itu Pak. Tapi kalau Bapak ragu-ragu jangan dibacok, lepas kepala Bapak nanti. Satu orang kawan kita hari ini azan jadi masjid, marah orang kampung, pengurus masjid marah. Siapa nyuruh kau azan? Orang udah masuk waktu pengurus masjid nggak ada. Tengoknya hari ini ampli ada di depannya azan dia. Keplingnya nggak suka sama jamaah. Tengok berjenggot-jenggot di jamaah ini.
Pandai-pandaian pula diajar di masjid kami. Datang kok parang kok. Lagi kawan tadi sedang duduk tasawuf, dibacok pahanya hari mulia, enggak apa-apa, dibacok lagi enggak apa-apa. Akhirnya hari mulia keplingnya ketakutan, mak ngeri ini katanya. Tahan bacok pula ini. Itu kalau dakwah. Jadi hadis sekalian Allah SWT, kenapa hari mulia sahabat-sahabat hari mulia mereka bisa melalui solat mereka datang bantuan Allah karena semua mereka berdakwah. Kita akan bisa menjaga solat kalau kita mengajak orang solat. Muazin, karena dia ngajak orang solat, dia pasti solat. Imam belum tentu solat, bisa aja pergi dia, begitu azan pergi dia, orang petugas pokok katanya kan. Tapi Muaz yang mengajak orang solat, dia akan solat. Begitu juga hadisnya, kalau kita ingin melakukan kebaikan apapun dalam agama, ajak orang kepada kebaikan. Makanya hadisnya untuk menjaga solat ini, satu caranya yang terbaik hadisnya mengajak orang lain solat. Itulah kenapa hadisnya jemaah-jemaah ini kemana-mana ngajak orang solat, ngajak orang solat. Kenapa? Untuk memperbaiki solatnya. Dan kalau umat ini semua sudah solat hadisnya, masjid penuh hadisnya. Tandanya hadisnya di kampung itu ada orang bertakwa, banyak orang bertakwa. Karena Nabi mengatakan al-masjid baitu kullu taqiyyi. Masjid itu adalah rumahnya orang yang bertakwa. Kalau masjid kosong berarti tidak ada orang takwa di kampung itu. Yang ngaku takwa banyak, yang ngaku takwa. Tapi yang takwa di hadapan Allah enggak ada hari ini. Karena Allah yang Nabi yang mengatakan masjid itu rumah orang bertakwa. Ngaku bertakwa tapi enggak ke masjid. Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman, kata Nabi. Kalau kamu lihat orang yang pulang balik ke masjid, saksikan dia itu orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Allah sendiri mengatakan hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Mereka lah orang beriman kepada Allah pada kehidupan akhir. Maka hadirin sekalian, kalau umat ini hadir mulia solatnya baik hadir mulia, satu kampung kalau semua menjadi ahli masjid, maka hadir mulia Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah angkat pemimpin yang juga jaga solat. Kalau satu kampung semua solat hadir mulia, kalau ada diangkat pemimpin, pasti ada yang solat itu hadir mulia. Kalau semua ahli masjid akan menjadi pemimpin. Maka buatkan Allah SWT, ini tugas kita hari ini. Menjaga sholat kita dengan cara mengajak orang lain sholat. Kalau di kampung kita sudah banyak orang sholat, kampung lain kita ajak. Kalau di kota kita sudah bagus, kota lain kita ajak. Negeri kita sudah banyak orang sholat, negeri lain yang enggak sholat, kita ajak orang sholat. Dan ini perintah Allah kepada kita hari ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebagai umat yang dikeluarkan, yang dihantar untuk seluruh manusia. Kita bukan cuma untuk Dumai, Pak. Bukan cuma untuk Pekanbaru, bukan cuma untuk Riau, bukan cuma untuk Indonesia. Allah lahirkan kita sebagai umat Nabi yang dikeluarkan, yang dihantar untuk seluruh manusia. Maksudnya apa harinya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka daripada perbuatan mungkar. Apa ma'ruf yang paling tinggi? Beriman kepada Allah. Apa ma'ruf paling tinggi bagi orang beriman? Menjaga sholat. Itu yang kita mau ajar. Kalau semua harinya orang Indonesia sudah menjaga sholat, pasti pimpinannya menjadi orang yang menjaga sholat. Kalau semua orang Islam ahlul masjid, pimpinannya jadi ahlul masjid. Betapa besar keberkahan Allah berikan kalau semua umat ini menjaga sholat. Nanti dia Pak, insya Allah. Untuk itu hadirin, orang tidak akan bisa menjaga sholat, tidak akan bisa ke masjid kalau tidak ada yang mengajak. Jangan kita bilang, udah biari aja, nanti kalau dapat hidayah kan datang sendiri. Kalau begitu pendirian kita Pak, nggak perlu Nabi dihantar. Kenapa Nabi dihantar? Karena perlu ada yang mengusahakan. Maka kita hadirnya pengganti Nabi-Nabi. Setelah Nabi wafat, tidak ada lagi Nabi dihantar, maka kita yang melanjutkan kerja kenabian, mengajak manusia kepada iman, mengajak manusia kepada amal, khususnya sholat. Bersedia Pak insya Allah? Nah Bapak sekalian, pada tanggal 28, 29, 30 November yang akan datang,
akan ada pertemuan umat Islam seluruh Indonesia, bahkan dihadiri dari negara-negara jiran. Malaysia, Thailand, Singapura akan datang, juga negara dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika, Australia juga akan datang hari ini. Bertempat di Lampung, di Kota Baru. Akan hadir kurang lebih hari ini 1,5 juta sampai 5 juta orang hari ini. Sekarang sedang persiapan, kita bangun tenda hari ini lebih dari 50 hektar. Sekarang sudah dimulai pembangunan hari ini di Lampung, Kota Baru. Persiapan untuk bulan November nanti 50 hektar pasang tenda. Ada hadiran bapak-bapak di sini, ditunggu hari ini untuk datang ke sana. Bersiap insya Allah. Bapak koordinasi dengan kawan-kawan di masjid bapak, bentuk rombongan, kita berangkat ke sana. Berkumpul hadir mulia dengan 1 juta orang lebih. Katanya hadisnya, ada hadis yang mengatakan kalau berkumpul 40 orang soleh, salah satu di antaranya adalah wali Allah. Bagaimana kalau berkumpul 1 juta orang? Berapa banyak wali Allah sudah? Bisa jadi hadisnya kita duduk makan bersama wali Allah. Kita sholat di samping wali Allah. Dengan adanya mereka hadisnya kita kecipratan keberkahannya. Ya. Berjumpa dengan mereka, makan dengan mereka, dengan ulama-ulama, ahli-ahli ibadah, ahli-ahli dakwah. Ada orang yang hadisnya sudah 70 tahun keliling dunia mendakwahkan agama Allah. Ada orang yang menjadi sebab satu negara masuk Islam. Kita akan berkumpul dengan mereka hari ini. Dan ini perintah Allah hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan hendaklah kalian berkumpul bersama dengan orang-orang yang benar. Ini Pak yang hadir nanti hadirnya adalah ulama-ulama hadirnya, wali-wali Allah, dai-dainya Allah akan berkumpul. Nah kita yang banyak dosanya Pak ikut-ikutan ke sana, mudah-mudahan dengan keberkahan mereka Allah perbaiki iman kita, Allah perbaiki amal kita. Bersedia Pak insyaallah. Nah hadirnya sebelum acara itu hadirnya, maka dari tempat kita ini hadirnya kita bentuk rombongan-rombongan yang bergerak selama 4 bulan sekitar Dumai, sekitar Riau. Nanti hadirnya rombongan ini akan menggiring sebanyak-banyaknya umat Islam dari Riau hadir ke Lampung nanti hari ini. Siapa yang bersedia 4 bulan Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak sekalian. Yang niat keluar 4 bulan malam ini, masya Allah. Silakan Pak.